Ya marilah kita mencari sumber-sumber yang waras saja lah gitu. Kalau itu tidak ada kan tidak waras. Apa yang salah? Karena saya pelajari bukan? Iya. Ini tendensius menurut saya. Tidak. Karena saya pelajari apa sih yang salah? Kita kan ingin membangun ekosistem besar end to end dari hulu sampai hilir untuk mobil listrik. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah tanah airku. Ayo. Kalau memang hanya level pompa air atau matras, datanglah ke Hotman Paris. Saya bantu 1 truk. Selain penyakit jantung ini perlu periksa THT juga ini. Siapa tuh? yang harus diperiksa itu tidak bisa nyanyi Indonesia Raya dong. Oke. Menteri yang bisa nyanyi Indonesia Raya itu diperiksa. Jadi tadi saya sudah dapat informasi bahwa memang ada temuan-temuan BPK yang harus ditindaklanjuti. Sakit perut gua, setiap gua nonton itu sakit perut, bau muntah saya setiap lihat berita itu. Benar-benar, ya. Ada yang menarik perhatian saat Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengunjungi kawasan industri terpadu Batang di Batang, Jawa Tengah pada Rabu 8 Juni 2022. Tadi pagi Gatot pejabat Kemenpora mengatakan Roy Suryo meninggalkan rumah dinas Oktober 2014. Setelah didesak pengembalian inventaris, Roy Suryo mengembalikan inventaris senilai 500 juta. Berarti ada inventaris yang ke bawah atau sengaja dibawa. Yang paling menghebohkan yaitu Pak Roy Suryo pernah terseret kasus lupa bayar rawon setan di Surabaya. Iya, jadi bapak ini lupa bayar rawon setan waktu makan di Surabaya. Iyalah. Sesampai di Jakarta, kok iyalah? Ya kok bangga gitu loh. Gimana kita ngurusin kayak gitu kan ada staffnya lah gitu lah. Ini Perut sendiri aja lupa, gimana perut rakyat? Kalau memang hanya level pompa air atau matras, datanglah ke Hotman Paris. Saya bantu 1. Bersama Ibu Iriana, Jokowi menumpangi mobil listrik saat melakukan kunjungan kerja tersebut. Melalui media sosialnya, Presiden Jokowi mengungkapkan mobil listrik yang ditumpanginya adalah merek Hyundai, jenis ujian tesis C80, menuju kawasan industri terpadu Batang dengan mengendarai mobil listrik Demesis dari Hyundai. Suaranya nyaris tidak ada tulis Jokowi. Ditambahkan Jokowi mobil listrik itu akan menjadi mobil resmi di KTT G20 di Bali nanti. Mobil listrik Hyundai jenis SC80 akan menjadi mobil resmi KTT G20 di Bali bulan November nanti. Jadi tadi saya sudah dapat informasi bahwa memang ada temuan-temuan BPK yang harus ditindaklanjuti. Sakit perut gua, setiap gua nonton itu sakit perut, bau muntah saya setiap lihat berita itu. Benar-benar, ya. Cuitan Presiden Jokowi itu langsung ditanggapi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo. Ia menanyakan kapasitas Jokowi yang seolah sedang mempromosikan atau memasarkan mobil listrik tersebut. Sekarang jadi sales, Pak. Kok sampai segitunya sih? Tulis Roy Suryo di Twitter pribadinya pada Kamis 9 Juni 2022. Roy Suryo lantas menyinggung tugas dan fungsi Presiden sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 sampai Pasal 16. Roy Suryo menegaskan tidak etis Jokowi mempromosikan mobil, apalagi bukan produk dalam negeri. Tupoksi Presiden itu kalau benar-benar tidak bisa baca Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 sampai dengan Pasal 16, sepertinya tidak ada sampai menjadi petugas pemasaran mobil, apalagi untuk mobil yang merek asing alias bukan karya anak bangsa. Begini kata Roy Suryo. Mobil listrik merek Hyundai merupakan raksasa otomotif milik Korea Selatan. Sepanjang tahun lalu, Hyundai tercatat menjual total 693 di Indonesia dengan mobil Hyundai elektrik dan kota elektrik menyumbang 87% atau 605 unit perusahaan. Ini telah menyelesaikan pabrik dengan kapasitas opsi 150.000 unit per tahun di Kompleks Industri Delta Mas Cikarang, Jawa Barat.
pada Desember 2021, namun Hyundai jenis-jenis SC80 hingga saat ini belum terlibat di jalanan Indonesia. Hal ini dikarenakan SC80 merupakan protek elektrik perdana dari lini premium Jones. Menurut Jokowi, kendaraan listrik merupakan bagian dari upaya pemerintah yang ingin membangun sebuah ekosistem yang besar. Jokowi melanjutkan ekosistem kendaraan listrik tersebut mencakup dari hulu sampai ke hilir. Mulai dari penambangan nikel, kemudian smelter, kemudian pembangunan industri katoda dan prekursornya, kemudian masukkan little baterainya, listriknya, kemudian mobilnya, setelah mobilnya juga masih ada lagi. Sehingga ini betul-betul dari hulu ke hilir, semuanya dalam sebuah ekosistem besar yang ingin kita kerjakan, kata Jokowi. Ada yang menarik perhatian saat Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengunjungi kawasan industri terpadu Batang di Batang, Jawa Tengah pada Rabu 8 Juni 2022. Tadi pagi Gatot pejabat Kemenpora mengatakan Roy Suryo meninggalkan rumah dinas Oktober 2014. Setelah didesak pengembalian inventaris, Roy Suryo mengembalikan inventaris senilai 500 juta. Berarti ada inventaris yang ke bawah atau sengaja dibawa. Yang paling menghebohkan yaitu Pak Roy Suryo pernah terseret kasus lupa bayar rawon setan di Surabaya. Iya, jadi bapak ini lupa bayar rawon setan waktu makan di Surabaya. Iyalah. Sesampai di Jakarta, kok iyalah? Ya kok bangga gitu loh. Gimana kita ngurusin kayak gitu kan ada staffnya lah gitu lah. Ini Perut nggak sendiri masuk aja akal lupa gimana perut rakyat. Kalau memang hanya level pompa air atau matras, datanglah ke Hotman Paris. Saya bantu satu. Bersama Ibu Iriana, Jokowi menumpangi mobil listrik saat melakukan kunjungan kerja tersebut. Melalui media sosialnya, Presiden Jokowi mengungkapkan mobil listrik yang ditumpanginya adalah merek Hyundai, jenis ujian tesis C80, menuju kawasan industri terpadu Batang dengan mengendarai mobil listrik Demesis dari Hyundai. Suaranya nyaris tidak ada tulis Jokowi. Ditambahkan Jokowi, mobil listrik itu akan menjadi mobil resmi di KTT G20 di Bali nanti. Mobil listrik Hyundai jenis SC80 akan menjadi mobil resmi KTT G20 di Bali bulan November nanti. Jadi tadi saya sudah dapat informasi bahwa memang ada temuan-temuan BPK yang harus ditindaklanjuti. Sakit perut gua setiap gua nonton itu, sakit perut mau muntah saya setiap lihat berita itu. Benar-benar ya. Cuitan Presiden Jokowi itu langsung ditanggapi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo. Ia menanyakan kapasitas Jokowi yang seolah sedang mempromosikan atau memasarkan mobil listrik tersebut. Sekarang jadi sales, Pak. Kok sampai segitunya sih? Tulis Roy Suryo di Twitter pribadinya. Pada Kamis 9 Juni 2022. Roy Suryo lantas menyinggung tugas dan fungsi Presiden sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 sampai Pasal 16. Roy Suryo menegaskan tidak etis Jokowi mempromosikan mobil, apalagi bukan produk dalam negeri. Tupoksi Presiden itu kalau benar-benar tidak bisa baca Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 sampai dengan Pasal 16, sepertinya tidak ada sampai menjadi petugas pemasaran mobil, apalagi untuk mobil yang merek asing alias bukan karya anak bangsa. Begini kata Roy Suryo, mobil listrik merek Hyundai merupakan raksasa otomotif milik Korea Selatan. Sepanjang tahun lalu, Hyundai tercatat menjual total 693 di Indonesia dengan mobil Hyundai elektrik dan kota elektrik menyumbang 87% atau 605 unit perusahaan. Ini telah menyelesaikan pabrik dengan kapasitas opsi 150.000 unit per tahun di Kompleks Industri Delta Mas Cikarang, Jawa Barat. Pada Desember 2021, namun Hyundai jenis-jenis SC80 hingga saat ini belum terlibat di jalanan Indonesia. Hal ini dikarenakan SC80 merupakan protek elektrik perdana dari lini premium Jones.
Menurut Jokowi, kendaraan listrik merupakan bagian dari upaya pemerintah yang ingin membangun sebuah ekosistem yang besar. Jokowi melanjutkan ekosistem kendaraan listrik tersebut mencakup dari hulu sampai ke hilir. Mulai dari penambangan nikel, kemudian smelter, kemudian pembangunan industri katoda dan prekursornya, kemudian masukkan little baterainya, listriknya, kemudian mobilnya, setelah mobilnya juga masih ada lagi. Sehingga ini betul-betul dari hulu ke hilir, semuanya dalam sebuah ekosistem besar yang ingin kita kerjakan, kata Jokowi.